Selamat pagi pemirsa Tempo News. Seputar info kembali hadir setelah aktivitas Anda. Bersama saya Dwi Panca dan rekan saya Reva Yunianti yang akan memberikan berita-berita teraktual pada 20 September 2023. Berita pertama, penanganan polusi udara tidak sukses. Wakil Ketua Komisi DPR, Charles Honoris, mengingatkan pemerintah tidak fokus dalam penanganan polusi udara di Jakarta. Hal ini mengingatkan, ibu kota negara menjadi salah satu kota besar dengan polusi udara terburuk di Indonesia. Bahkan, IQR menyarankan warga Jakarta menggunakan masker saat berada di luar ruangan, karena kandungan polusi sangat mengkhawatirkan. Charles menilai peraturan yang diberlakukan saat ini guna mengatasi polusi udara di DKI Jakarta belum maksimal. Salah satunya kebijakan work from home atau yang bisa disebut dengan WFH, yang sudah dilakukan sejak beberapa waktu belakangan di lingkungan Pemprov DKI. Pemprov DKI telah menerapkan kebijakan WFH untuk merespon tingkat polusi udara yang tinggi. Selain itu, ada juga kebijakan tilang uji emisi bagi kendaraan yang dinyatakan tidak lolos. Lalu, ada pula kebijakan memperluas ganjil genap dan memasifkan penggunaan transportasi publik. Charles menekankan kesuksesan pemerintah dalam mengurangi polusi udara seharusnya bisa dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Sudah banyak kebijakan yang dibuat untuk DKI, tapi kualitas udara di ibu kota masih menjadi yang paling berpolusi. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Pemuda saksikan ibu tewas ditusuk temannya. Untuk mengetahui bagaimana keadaan kediaman korban, telah ada Amanda Zara Bilbina yang akan melaporkan di Kelapa II. Silakan Amanda. Ya, selamat pagi pemirsa. Saat ini saya sedang berada di kediaman korban. Seorang anak bernama Dava melihat ibunya tewas di tangan temannya sendiri. Tetangga korban mengatakan, sebelum korban ditemukan tewas, warga sempat mendengar suara cekcok dari dalam kediaman korban. Ternyata ketika hendak mengecek, warga melihat seorang pemuda keluar dari kediaman korban sambil berlari. Karena curiga, warga langsung mengejar pemuda tersebut. Untuk informasi lebih jelas, saya bersama tetangga korban di sini. Halo, dengan Bapak siapa di sini? Dengan saya Bapak Hajri. Oke, Bapak Hajri, apakah benar tadi sebelum korban ditemukan tewas, Bapak sempat mendengar suara pertengkaran? Ya benar, saya dan warga sekitar mendengarnya dari luar rumah korban. Karena saya mendengar hal itu, saya menyuruh warga yang lain untuk memanggil ketua RT setempat untuk mengecek keadaan rumah korban. Tapi saat saya ingin mengecek bersama warga lain, saya melihat seorang pemuda yang berlari dari rumah itu, dan saya dan warga sekitar mengejarnya. Oke, lalu bagaimana dengan pelaku yang tadi Bapak kejar? Pelakunya berhasil kami tangkap saat bersembunyi di dalam selokan. Oke, apakah Bapak tahu pelaku itu mengenal keluarga korban atau tidak? Pelaku itu adalah teman anak korban. Oke, terima kasih infonya Pak Fajri. Ya. Pelaku sudah diserahkan ke pihak kepolisian, sedangkan korban sudah dilarikan ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Sekarang saya di sini bersama Pak Vektor, Kapolsek Kelapa II. Selamat siang Pak Vektor. Selamat siang, Mbak. Oke, bagaimana kronologis kejadian ini Pak? Pelaku membobol rumah korban dan langsung melakukan penikaman atau penusukan terhadap korban. Namun menurut hasil yang kita cari, kita masih mengembangkan dan mencari motif dari pelaku tersebut. Pelaku tersebut yang langsung menusuk kepada wanita parubaya tersebut. Oke, bisa dijelaskan bagaimana pelaku membunuh korban Pak? Menurut hasil investigasi yang kita cari, pelaku membunuh korban melalui jendela korban dan langsung menikam korban di saat korban sedang tertidur. Namun, tidak lama dari kejadian tersebut datang anak korban yang langsung teriak, tapi pelaku dapat melarikan diri. Oke. Bagaimana dan keadaan korbannya Pak? Sembari kita menunggu hasil visum dari dokter forensik, kita menemukan satu barang bukti berupa satu buah bilah pisau. Oke. Terima kasih informasinya Bapak, selaku Kapolsek Kelapa II. Ya, terima kasih untuk informasinya Amanda. Demikian berita yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dari kami. Jangan lupa selalu berhati-hati terhadap lingkungan Anda, karena kejahatan selalu terjadi di mana kita berada. Salam dari saya, Dwi Panca. Dan saya Reva Yunianti. Sampai jumpa.